Bagaimana gaya hidup yang sesuai dengan gaji UMR? Gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang diekspresikan melalui aktivitas, minat, dan opininya dalam mengelola waktu dan uangnya. Dan pada akhirnya gaya hidup ini akan menentukan pola konsumsi seseorang. Jadi, jika kita ingin memiliki keuangan yang sehat, yang diperlukan adalah memiliki gaya hidup yang mendukung semua itu. Ada dua aktivitas yang dapat dicoba agar membuat kita lebih bijak dalam melakukan pengelolaan keuangan. Yang pertama adalah membuat budget bulanan dan menjalankannya dengan disiplin. Bagi kamu yang belum terbiasa membuat budget, kamu bisa memulai dengan mencatat seluruh pengeluaran kamu selama 1 bulan penuh. Agar dapat melihat keseluruhan pengeluaran dan mulai membagi pengeluaran tersebut dalam beberapa kategori. Maka di bulan berikutnya kamu sudah memiliki bayangan tentang berapa besar pengeluaran kamu yang terbagi dalam beberapa kategori dan tentunya bisa mengurangi pengeluaran yang tidak penting di bulan berikutnya. Aktivitas kedua yang dapat dilakukan adalah membuat tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Misalnya tujuan jangka panjang saya adalah saya ingin membuka usaha jasa desain grafis. Lalu, tujuan jangka pendek saya adalah membeli komputer khusus desain. Dengan mengetahui tujuan kamu, pastinya kamu akan lebih bijak dalam mengeluarkan uang kamu. Daripada kamu beli barang yang tidak berguna, lebih baik kamu tabungkan untuk membeli komputer. Sobat milenial, tidak dipungkiri lagi kalau mengelola keuangan dengan baik itu sangatlah penting. Sebagian besar orang berpendapat bahwa orang-orang yang memiliki gaji UMR tidak dapat menabung. Jangankan untuk menabung, gajinya saja sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bahkan, tidak dipungkiri banyak juga yang gali lubang, tutup lubang dalam mengelola keuangan mereka. Nah, jangan sampai sobat milenial mengalami hal demikian ya. Jadi bagaimana? Gaji UMR tetap bisa menabung dan bersenang-senang kan? Apakah artinya seseorang dengan gaji UMR tidak bisa bersenang-senang? Tentunya dalam bekerja kita tidak boleh melupakan untuk bersantai dan bersenang-senang ya. Pada dasarnya, jika kita menggunakan pengelolaan keuangan 50, 30, dan 20, di mana 50%-nya untuk memenuhi kebutuhan pokok, 30%-nya untuk keinginan, dan 20%-nya untuk tagihan. Jadi, kita pakai contoh gaji UMR Jakarta tahun 2021, yaitu 4,4 juta. Maka akan seperti ini kira-kira gambarannya. Kamu akan memakai 2,2 juta untuk tempat tinggal dan bahan untuk memasak selama 1 bulan. 1,3 juta untuk keinginan kamu, seperti ngopi cantik sebulan sekali, beli make up, cobain kroffel yang sedang booming, dan lain-lain. Lalu sisanya adalah 880.000 untuk kamu tabung. Ingat, budget itu ada untuk diikuti bukan untuk dihabiskan. Gaji UMR yang ditabung apakah ada yang tersisa? Banyak sekali orang, terutama para milenial yang salah kaprah tentang caranya untuk menabung. Karena merasa perjalanannya masih panjang, masih muda, masih produktif. Jadi, kita tergesa-gesa untuk menghabiskan uang kita untuk menyenangkan diri dengan alasan pantas karena sudah lelah bekerja. Dan pada akhirnya, tidak ada uang yang tersisa untuk dapat ditabung. Hayo, siapa yang familiar banget dengan situasi ini? Sebutan untuk situasi ini adalah rat race cycle, yang digambarkan seperti seorang hamster yang berlari di atas roda berputar. Sekencang apapun hamster ini berlari, akan tetap di posisi yang sama. Sekeras apapun kamu bekerja, kamu akan semakin merasa lelah, semakin merasa harus ada self-reward, pengeluaran kamu pun terus meningkat seiring kenaikan gaji, dan selalu merasa tidak bisa menabung karena tidak ada uang yang tersisa. Nah, oleh karena itu kita harus dengan sengaja dan disiplin menyisihkan uang untuk ditabung. Disisihkan ya, bukan disisakan. Artinya, kita secara sadar memisahkan, menyisihkan dana untuk ditabung dan tidak hanya menabung dari sisanya.